Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwanna fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita, yakni pelajaran akidah salaf ashabul hadis oleh al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah. Dan kita masih berada pada pembahasan hukmu tariki salati amdan, hukum orang yang meninggalkan salat dengan sengaja. Ikhwanna fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada pertemuan yang lalu kita telah membicarakan atau membaca keterangan daripada Al-Imam As-Sabuni rahimana wa rahimahullah, di mana secara garis besar beliau menyebutkan dua kelompok ulama yang berbeda pendapat tentang hukum orang yang meninggalkan salat dengan sengaja. Beliau mengemukakan pendapat yang pertama, yaitu pendapat dalam madhabnya Hambali, yaitu pendapat Al-Imam Ahmad dan sebagian besar orang-orang Hambaliyah atau orang-orang Hanabilah, yaitu mengatakan bahwa orang yang meninggalkan salat dengan sengaja itu hukumnya adalah kafir mukhrijan anil millah, dia keluar dari agama. Adapun pendapat yang kedua adalah pendapat yang dipegang oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah dan sebagian Hanabilah. Mereka mengatakan bahwa orang yang meninggalkan salat dengan sengaja itu dia tidak murtad, dia kafir amali, tetapi dia tidak murtad. Ya, ini perbuatannya itu perbuatan kekafiran. Ini perbuatan orang-orang kafir, yaitu mereka tidak melakukan salat, tetapi dia tetap berada dalam bingkai Islam. Ala kulli hal, ikhwanna fiddin, azadillah wa iyyakum, kemarin sudah kita katakan bahwa etika bagi seorang muslim untuk memahami sebuah permasalahan, apalagi kalau permasalahan itu adalah permasalahan khilafiyah, maka langkah yang harus dia lakukan pertama adalah dia mengecek khilaf itu muktabar atau tidak muktabar. Maka langkah yang kedua, kemudian setelah dia cek itu muktabar atau tidak muktabar, baru kemudian dia ngecek pendapat-pendapat itu dia rujukkan kepada dalil-dalil. Setelah dia rujukkan kepada dalil-dalil, baru dia melakukan tarjih. Langkah-langkah yang melakukan tarjih itu, ya dia milih mana pendapat yang paling dia yakini berdasarkan kekuatan dalil dan kedekatan nas dengan hasil ijtihad. Artinya hasil ijtihad itu harus benar-benar sangat dekat dengan nas. Sebab kadang-kadang ada nas tapi ijtihadnya itu terlalu jauh keluar dari nas. Ya. Nah. Taib. Maka kita katakan pada pembahasan yang agung ini kita tambahkan satu bagian, ya. Kalau kemarin adalah bagian yang pertama dari pembahasan ini, maka bagian yang kedua, ana ingin katakan sebab perselisihan pendapat, ya, di antara etika yang berikut yang harus dipahami oleh seseorang dalam memahami khilaf, itu dia harus tahu
sisi perbedaan atau tempat di mana orang itu bisa berbeda. Tempat di mana para ulama itu berbeda dia harus tahu. Supaya ketika orang bicara ini khilafiyah, ini pendapat imam ini komentar ulama ini, tapi dia tahu, iya saya tahu ulama itu mengatakan begitu karena dia memahami kalimat ini begini. Oh iya, ulama itu berpendapat begitu karena dia menggunakan dalil ini. Ini dia memahami tentang wajhun ikhtilafnya. Dia paham tentang tempat orang itu berselisih. Paham ya? Ini langkah yang paling agung yang harus dipahami. Sebab kebanyakan para penuntut ilmu di zaman sekarang, apalagi kalau mereka mempelajari fikih madhab, itu biasanya yang mereka kemukakan adalah ini khilafiyah, ini khilafiyah. Ini perselisihan pendapat di antara para ulama. Sehingga mereka masuk di dalam persoalan yang mereka kemukakan persoalan-persoalan khilafiyah yang akhirnya khilafiyah tanpa batas. Khilafiyah tanpa batas. Kenapa? Karena umumnya mereka hanya tahu komentar-komentar para ulama terkait dengan persoalan, tetapi mereka tidak tahu titik yang menyebabkan mereka berbeda itu di mana. Paham ya, ikhwan? Nah, sehingga ini perkara paling penting. Perkara paling penting. Baik. Maka kita katakan, perkara yang menyebabkan para ulama berbeda dalam hukum orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja ini, itu karena ada kata-kata kafir di dalam hadis-hadis. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya perbedaan antara seorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Benteng pemisah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran itu adalah meninggalkan salat. Ya, ibaratnya ini dinding, apabila dinding ini jebol maka yang ini akan pindah ke sini. Ya, jadi ketika seseorang dengan kekufuran itu dia dibatasi oleh salat. Apabila dia meninggalkan salat maka berarti jebol, dia pindah ke kesyirikan atau kekufuran. Begitu maksudnya. Maka kata-kata di sini apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas salah. Sungguhnya batas antara seorang dan kesyirikan dan kekufuran itu meninggalkan salat. Di sini ada kata-kata dia meninggalkan salat. Nah, begitu pula dalam hadis yang lainnya ya. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, An-Nasa'i, Tirmidzi dan yang lainnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdu alladzi bainana wa bainahumus shalah. Faman tarakaha faqad kafara. Yaitu perjanjian antara kita dan mereka orang-orang kafir itu adalah salat. Faman tarakaha faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia itu kafir. Dia itu kafir. Nah, ini diantara dalil-dalil yang digunakan oleh madhab yang mengatakan kafir mukhrijan anil millah dan madhab yang mengatakan dia kafir tapi tidak keluar dari agama. Dia juga pakai dalil ini. Kenapa dia pakai dalil ini? Kita katakan pendapat yang pertama dulu ya. Mereka berargumen dengan dalil ini. Yaitu mereka mengatakan kenapa ini bukan kafir mukhrijan anil millah. Kenapa? Karena sudah dimaklumi bahwa kekafiran itu ada kufur akbar, ada kufur asgar. Ada kufur akbar itu mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ada kufur asgar itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jadi yang diinginkan oleh Rasulullah di sini adalah kufur asgar, bukan kufur akbar. Atau dengan kata lain ini kufur amali, bukan kufur i'tiqad. Paham ya ikhwan? Baik, kenapa begitu? Berhubung karena ada dalil-dalil lain menurut mereka yang bisa menakwilkan kata kufur ini kepada kufur asgar. Di antara dalilnya adalah hadis Ubadah bin Samit, di mana Ubadah bin Samit mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal ibad. Ada salat 5 waktu yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya. Man atabihinna lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu indallahi ahdun ayyudkhilahul jannah. Yaitu apa? Barang siapa yang dia melakukannya, ya dia mendatanginya
melakukan salat 5 waktu itu dan dia tidak menyia-nyiakannya sedikit pun dengan meremehkan hak-haknya, maka dia mempunyai perjanjian di sisi Allah, ayyudkhilahul jannah, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu indallahi ahdun. Dan barang siapa yang tidak melaksanakannya, tidak memenuhi hak-haknya, maka dia tidak mempunyai perjanjian di sisi Allah. In syaa adzabahu wa in syaa ghafarahu. Ini kalimatnya. Yaitu jika Allah berkehendaki maka Allah akan mengadabnya, namun jika Allah berkehendaki maka Allah akan mengampuninya. Jadi kata mereka, seandainya orang yang meninggalkan salat dalam hadis faman tarakaha faqad kafara itu mukhrijan anil millah, maka di hadis ini tidak perlu ada kalimat insya'a adzabahu wa insya'a ghafaralah. Kalau Allah kehendak Allah akan mengadab dia, kalau Allah berkehendak atau Allah berkehendak Allah akan mengampuni dia. Sebab orang kafir itu dia tidak perlu mendapatkan pengampunan. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Mafhum ya ikhwan? Paham di situ? Terlalu cepat atau antum paham nih? Hah? Paham ya? Tapi ini pertama. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man yusyrik bil iman faqad habita 'amaluh." Barang siapa yang wa man yakfur bil iman, barang siapa yang kufur setelah iman. Ini kalau secara letterlek ini barang siapa yang kufur, mengkufuri keimanan kalau terjemahannya, tapi para ulama tafsir menjelaskan bahwa ini kufur setelah keimanan atau kufur karena tidak mau beriman. Sebagaimana penjelasannya Ibnu Katsir, Al-Imam At-Tabrani di dalam tafsir mereka terhadap ayat ini. Ala kulli hal, kita katakan secara makna, barang siapa sesuai dengan tafsiran para ulama, barang siapa yang kufur setelah beriman, faqad habita amaluh, maka gugurlah amalan-amalannya. Nah, kalau seandainya mantaraka salah faqad kafara, barang siapa yang meninggalkan salat itu dia kafir dan itu mukhrijan anil millah, maka ayat mengatakan apa? Wa man yakfur bil iman faqad habita amaluh. Barang siapa yang kufur setelah beriman, maka gugurlah amalan-amalannya. Kalau gugur amalan-amalannya, maka tidak perlu ada lagi kalimat insya'a adzabahu wa insya'a ghafaralah. Paham ya, ikhwan? Paham ya? Ini sisi pendalilan mereka. Yang berikut, sisi pendalilan mereka yang berikut adalah apa? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam An-Nasa'i, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdul muslim yaumal qiyamati as-salatul maktubah." Sesungguhnya perkara pertama yang dihisab oleh seorang hamba muslim pada hari kiamat adalah salat 5 waktu. Fa in atammaha wa illa qila, apabila dia menyempurnakannya, namun jika dia tidak menyempurnakannya, dia tidak melakukannya, unduru hallahu min tatawwu, lihatlah apakah dia punya salat-salat sunnah. Fa in kana lahu tatawwu'un ukmilatil faridatu min tatawwu'ihi, kalau dia punya salat-salat sunnah, maka sempurnakanlah salat wajibnya itu dengan salat-salat sunnahnya. Artinya, kalau dia meninggalkan salat wajib itu kufur, maka tidak perlu cari salat sunnah untuk menambahkannya. Begitu kata mereka. Paham ya? Ini sisi pendalilan mereka. Nanti kita baca sisi bantahannya. Mafhum ya ikhwan? Tapi antum tahu dulu ini sisi pendalilan mereka. Dalil berikut yang dipakai oleh mereka adalah dalil sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Alama Albani rahimana wa rahimahullah di dalam silsilah as-sahihah, di dalam silsilah as-sahihah, hadis yang bernomor 87, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadrusul Islamu kama yadrusu wasyu thawbi hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqah." Islam ini akan tercabut, ya, sebagaimana terhapusnya sablongan dari baju, dari pakaian. Hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqah.
sampai tidak lagi diketahui apa itu puasa, apa itu salat, apa itu kurban, haji, sedekah dan lain-lain. Wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi lailatin fala yabqa fil ardi minhu ayah. Dan kitab Allah Al-Quran ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu malam, sehingga tidak tersisa lagi Al-Quran ini di bumi walaupun satu ayat. Wa tabgha tawaifu minan nas, dan yang tersisa hanyalah sekelompok orang dari kabilah-kabilah, yaitu asy-syaikhul kabir wal ajuz, orang tua, nenek-nenek dan kakek-kakek saja, orang-orang yang sudah tua. Yaquluna adrakna aba'ana ala hadhil kalimah la ilaha illallah, kami mendapati bapak-bapak kami berada di atas kalimat ini, yaitu kalimat la ilaha illallah, fa nahnu naquluha, maka kami pun mengucapkannya. Mafhum ya ikhwan? Nah, ketika hadis ini disampaikan, maka apa yang terjadi? Ada seorang perawi yang bernama Silah, dia bertanya kepada sahabat yang meriwayatkan, yaitu Hudzaifah ibn al-Yaman. Apa dia katakan? Dia katakan kepada Hudzaifah, dia katakan kepadanya bahwasanya ma tughni anhum la ilaha illallah wa hum la yadruna ma salatun wala siyamun wala nusukun wala sadaqah. Silah katakan kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, kalimat la ilaha illallah ini tidak berfungsi untuk mereka, tidak bermanfaat bagi mereka. Kenapa? Karena mereka tidak tahu apa itu salat, puasa, zakat dan seterusnya. Begitu kata dia. Maka apa jawaban Hudzaifah ibn al-Yaman? Fa'arada anhu Hudzaifah. Hudzaifah berpaling, gak mau jawab. Tapi dia ulang-ulang pertanyaan ini, kalimat ini sampai 3 kali. Akhirnya apa kata Hudzaifah radhiyallahu taala anhu? Ya Silah, tunjihim minan nar, tunjihim minan nar, tunjihim minan nar. Ya, kalimat la ilaha illallah itu mampu menyelamatkan mereka dari neraka, menyelamatkan mereka dari neraka, menyelamatkan mereka dari neraka. Ya, di sini sisi pendalilannya adalah orang-orang ini tidak lagi mengenal apa itu puasa, apa itu salat, apa itu sedekah, dan tidak punya amalan sama sekali. Iya. Tetapi mereka hanya punya kalimat la ilaha illallah. Itu pun mereka bertaklid kepada bapak moyang mereka. Tetapi Hudzaifah beranggapan tunjihim minan nar. Kalimat itu menyelamatkan mereka dari neraka. Maka dari sini Al-Alama Albani rahimahullah, beliau membuat faedah dan beliau meyakini pendapat para ulama yang mengatakan orang yang meninggalkan salat dengan sengaja selama dia masih meyakini keyakinan salat, maka dia tidak mukhrijan anil millah. Dia tidak mukhrijan anil millah. Salah satunya adalah hadis yang beliau pakai ini. Kata beliau begini, kata Imam Albani rahimahullah, hadza fil hadithi faidatun muhimmatun hammah. Di dalam hadis ini ada faedah muhimmah, faedah yang bagus sekali, yang penting, yang yang muhimmah. Faidatun fiqhiyah hammah, faedah fikih ya. Wahia anna syahadata an la ilaha illallah tunji qailaha minal khuludi fin nari yaumal qiyamah. Yaitu syahadat la ilaha illallah menyelamatkan orang yang mengucapkannya dari kekal di neraka pada hari kiamat. Walau kana la yakumu bi syai'in min arkanil Islam al-khamsatil ukhra. Walaupun dia tidak melakukan rukun-rukun Islam yang lainnya. Walaupun dia tidak puasa, walaupun dia tidak zakat, walaupun dia tidak haji, walaupun dia tidak rukun Islam itu ada berapa? 5. Syahadat, salat, puasa, haji, zakat ya. Atau puasa, syahadat, puasa, salat, puasa, zakat, haji. Ya. 6. Jadi dia punya kalimat la ilaha illallah, berarti dia punya rukun pertama. Walaupun dia tidak melakukan rukun yang lain, dia tidak melakukan salat, tidak melakukan puasa, tidak melakukan zakat, tidak melakukan haji. Begitu kata Al-Imam Albani. Dalilnya apa? Hadis ini. Ulang lagi, saya ulang. Kata beliau, "Wa hiya anna syahadata an la ilaha illallah
tunji qailaha minal khuludi finnar yaumal qiyamah, yaitu syahadat la ilaha illallah menyelamatkan orang yang mengucapkannya dari kekal di neraka pada hari kiamat. Berarti dia muslim apa bukan? Karena kalau muslim pasti keluar, tapi kalau bukan muslim kekal. Jadi dia selamat dari kekal di neraka, berarti dia tidak murtad. Iya. Lalu beliau menegaskan, walau kana la yakumu bi syai'in min arkanil islamil khamsatil ukhra. Walaupun dia tidak melakukan rukun Islam 5 yang lainnya. Rukun Islam yang ada 5, dia tidak lakukan 4 yang lainnya. Seperti apa? Kas-salati wa ghairiha, seperti salat dan yang lainnya. Kata Al-Imam Al-Albani. Ini kalau salah paham murji'ah apa enggak nih? Kalau salah paham murji'ah enggak? Murji'ah enggak ada amalan ya. Nah, taib. Maka ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, tapi wal iyadu billah, kita enggak katakan Imam Al-Albani murji'ah ya. Jangan lancang. Kemudian apa kata beliau pada halaman yang berikut? Setelah beliau menerangkan panjang lebar dan beliau menyebutkan juga pada halaman berikut, kata beliau, inna tarika li salati kaslan innama yusahhul hukmu bi islamihi madama la yujad hunaka ma yakshifu an maknuni qalbih aw yadullu alaihi wa mata ala dalika qabla an yustataba. Harakat akhir aja ya. Kata beliau begini, sungguhnya orang yang meninggalkan sholat karena malas itu sah dihukumi sebagai seorang Islam. Artinya apa? Yasahhu al-hukma bi islami. Dia itu sah hukumnya sebagai seorang Islam, itu sah. Artinya Islamnya belum batal. Madama la yujad hunaka ma yakshifu an maknuni qalbi. Selama tidak terdapat pada dirinya hal-hal yang menyingkap isi hatinya. Barangkali dia berpura-pura menjadi Islam, dia menyembunyikan kekafiran. Selama pura-puranya itu tidak terungkap, kalau dia tidak terungkap isi hatinya, atau tidak ada hal-hal yang menunjukkan bahwa dia itu keluar dari Islam, wa mata ala dzalik qabla yustatab, maka dia tetap hukumi sebagai seorang muslim. Maksudnya kalau seseorang itu kan hukum asal seseorang itu kalau dia muslim berarti kita katakan hukum asalnya dia muslim. Iya kan? Lalu dia tidak sholat. Apakah dengan tidak sholat ini kita dapat mengeluarkan dia dari hukum asal? Kata Al-Imam Al-Albani tidak. Dia tetap sah dihukumi sebagai seorang muslim. Selama tidak terungkap jati dirinya yang sebenarnya, atau ada perlakuan-perlakuan dia yang menunjukkan bahwa dia itu kufur, maka itu dia kembalikan kepada hukum asal, yaitu dia tetap dihukumi sebagai seorang muslim. Berarti beliau juga menegaskan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu tidak murtad. Taib. Mafhum ya ikhwan? Kemudian ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, di antara para ulama yang mengatakan bahwa orang-orang yang meninggalkan sholat itu dia murtad, seperti pendapat Imam Ahmad rahimahullah. Di antara mereka berpendapat dengan hadis yang mengatakan dengan kata-kata yang jelas bahwa dia itu kufur. Mereka juga berpendapat dengan ayat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di dalam Fathul Jalali wal Ikram. Beliau berdalil atau menyebutkan dalil Hanabilah, yaitu dengan surat At-Taubah ayat 11. Allah berfirman, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum fiddin. Kalau mereka bertaubat, yaitu mereka bertaubat dari kekufuran, mereka masuk Islam. Lalu mereka mendirikan salat, mereka membayar zakat, fa ikhwanukum fiddin. Maka mereka itu adalah saudara-saudara kalian seagama. Pemahamannya adalah kalau mereka tidak salat, maka mereka bukan saudara seagama. Paham ya, kawan? Kalau mereka tidak salat, maka mereka bukan saudara seagama. Maka kita katakan bagaimana membantah atau bagaimana menyanggah hujah kelompok yang pertama? Maka kita katakan
Hadis yang mereka pakai yaitu mengatakan bahwa salat 5 waktu itu ada 5 ya. Barang siapa yang menegakkannya dan tidak menyia-nyiakan, maka dia mempunyai perjanjian di sisi Allah untuk dimasukkan ke dalam surga. Maka kita katakan hadis ini masih terlalu umum. Hadis ini tidak terlalu umum. Kalau dibawa kepada sisi pendalilan tidak melakukan salat, itu masih terlalu umum. Kenapa? Karena orang yang menyia-nyiakan salat itu tidak harus bahwa dia itu tidak salat. Bisa jadi dia salat tapi dia menyia-nyiakan wajib-wajib salat, dia menyia-nyiakan sebahagian daripada perkara-perkara yang menyempurnakan salat. Misalnya dia mengulur-ngulur salat itu sampai mau keluar dari waktu, atau dia salat dengan gerakan yang sangat cepat, ya. Nah, sehingga dia menyia-nyiakan sunnah-sunnah, dia menyia-nyiakan hal-hal yang menyempurnakan salat. Karena orang yang menyia-nyiakan di sini dalam hadis ini tidak mesti konsekuensinya dia tidak salat. Paham ya, ikhwan? Mafhum ya? Karena apa? Orang yang salat itu satu saf bisa jadi sama-sama dalam satu saf tapi mereka mempunyai pahala yang berbeda. Ada yang mendapatkan pahala yang banyak karena saking dekatnya salat dia dengan salat Rasulullah, ada yang mendapatkan pahala yang sedikit atau bahkan mungkin tidak dapat apa-apa karena salatnya ya tidak memenuhi kriteria. Nah, orang-orang yang seperti ini diambil salat sunnahnya untuk menyempurnakan. Bukan orang tidak salat lalu ambil salat sunnahnya untuk menambah salatnya. Paham maksud? Mafhum ya, ikhwan? Baik. Ini bantahan pertama. Bantahan yang kedua berkaitan dengan apa? Amalan pertama, orang-orang yang tidak mengerti tentang apa itu sholat, puasa dan seterusnya, kita katakan ini berlaku bagi orang-orang yang memang dalam kondisi yang tidak mampu lagi bagi mereka untuk beramal. Tidak mampu lagi bagi mereka untuk beramal. Seperti orang yang hendak meninggal kemudian dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, atau orang yang berada dalam satu alam yang dia sama sekali tidak mengerti tentang Islam, yang dia tahu hanya kalimat la ilaha illallah, maka ini memang bermanfaat. Tapi kalau dia dalam kondisi mampu beramal lalu dia meninggalkan amal dengan mengatakan hanya dia punya kalimat la ilaha illallah, lalu dia tidak salat, maka ini kita katakan tidak bermanfaat. Mafhum ya, ikhwan? Mafhum ya? Baik. Maka pendapat-pendapat yang disebutkan oleh mazhab Hanabilah cukup banyak. Cukup banyak dan bantahannya juga cukup banyak. Oleh sebab itu anak katakan, ala kulli hal pendapat persoalan ini adalah persoalan khilaf. Tetapi pendapat yang ana yakini adalah pendapat Hanabilah. Pendapat apa? Hanabilah. Memang ana dalam perkara ini berubah-berubah dulu sering berubah-berubah. Pada tahun di bawah tahun 2010 ana meyakini apa yang diyakini oleh Al-Alama Albani, yaitu tidak mukhrijan anil millah. Kesini pada tahun 2015 ana berubah lagi. Ini dia mukhrijan anil millah. Pada tahun 2019 ana bilang dia tidak mukhrijan anil millah. Pada tahun 2020 ana telah mengkaji lagi lebih dalam, ana mendapatkan berbagai macam referensi membandingkan ya pendapat-pendapat itu semua, dan ana meyakini bahwa dia mukhrijan anil millah sampai hari ini. Ya. Nah, kenapa ya ikhwan? Karena memang tarik-menarik dalil dalam hal ini sangat kuat sekali. Jadi kalau hanya sekedar membaca pendapat para ulama mengatakan ini mukhrijan, ini tidak mukhrijan, itu memang kita rancu. Tapi kita harus kaji dan harus cari dalil-dalil mereka, lalu mengamatinya dengan melihat bantahan-bantahan, ya. Nah, supaya kita bisa memegang apa yang kita yakini. Ala kulli hal, ana sampaikan kepada antum di sini, ya, walaupun yang kita yakini demikian, tetapi para imam-imam madhab berselisih tentang hal ini, ya. Tetapi di zaman para sahabat, sebagaimana dalam mukaddimah ana sudah katakan bahwa tidak ada perselisihan di zaman para sahabat tentang hukum orang yang meninggalkan sholat, ya. Nah, meskipun kebelakangan sebahagian para ulama menukil adanya ijma bahwa orang yang meninggalkan sholat itu dia murtad, tetapi nukilan ijma itu pun masih perlu dipertentangkan karena masih ada yang berselisih. Iya. Ala kulli hal, Al-Imam Ahmad itu pernah ditanya man taraka shalah, ya, faqala man tarakaha amdan faqad kafara. Ya, kata Imam Ahmad ditanya tentang orang yang meninggalkan salat, maka beliau mengatakan orang yang meninggalkan salat dengan sengaja itu kufur. Dia kafir, mukhrijan anil millah. Kemudian
Beliau di dalam kitabnya Al-Masail juga mengatakan kullu man taraka salata muta'ammidan min ghairi udrin hatta yakhruja waqtuha fahuwa kafirun wa yuqtal. Ya, barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja tanpa udur sampai keluar dari waktunya, maka dia kafir dan dia dibunuh. Ini oleh hakim ya, oleh penguasa. Nah, adapun Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni, beliau berkata man taraka salatan wahidatan muta'ammidan hatta yakhruju waqtuha ghaira udhrin wa aba min qada'iha wa adaiha faqalu la usalli fahuwa kafirun wa damuhu wa maluhu halalun wa la yurathu wa yustatabu fa in taba wa illa qutila wa hukmu malihi ma wasafna ka hukmi malil murtad. Barang siapa yang meninggalkan satu salat secara sengaja, ya, hingga waktunya terlewatkan tanpa udur, dan kemudian dia menolak untuk mengqadanya atau melakukannya, lalu dia berkata saya tidak akan salat, maka dia kafir, darahnya, hartanya halal, dia tidak mewarisi, dan jika dia dibunuh, dan hukum hartanya itu sebagaimana hukum yang kami katakan, yaitu hukum orang murtad. Ya ikhwan, jadi kalau misalnya konsekuensinya itu dia murtad, berarti konsekuensi hukumnya banyak ya. Konsekuensi hukumnya banyak. Ya konsekuensi hukumnya ya dia tidak disolatkan, tidak dimandikan kalau dia wafat, tidak dikuburkan di pekuburan muslim, ya hartanya tidak diwariskan, ya pernikahannya dengan istrinya secara otomatis bisa terjadi perceraian dan seterusnya. Tapi ala kulli hal, untuk menentukan hukum ini, untuk mengatakan seseorang itu dia murtad, jangan antum berlebihan dan jangan lancang dalam bab ini. Ya, artinya kalau orang yang Anda tidak tahu kondisinya, tidak usah dicari-cari tahu kondisinya, begitu. Kalau orang yang Anda tidak tahu kondisinya, maka dia dikembalikan kepada kondisi seorang muslim selama dia telah mengatakan dirinya muslim, ya sudah diterima. Kecuali orang yang Anda tahu persis keadaannya, ini orang demikian. Ya. Mahfum ya? Kenapa? Karena seorang muslim itu hukum asalnya ya dia muslim. Hukum asalnya dia muslim. Dan antum jangan cari-cari tahu untuk membuktikan dia muslim atau tidak muslim, tidak boleh. Harus perlakukan dia berdasarkan keumumannya. Sampai dia sendiri yang menyatakan atau menjelaskan keadaan dirinya. Mahfum ya ikhwan? Karena konsekuensi hukumnya berat. Ya. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kalau Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi itu beliau berpendapat hukumnya memang murtad, tetapi dikembalikan kepada keputusan hakim. Kalau hakim menghukumi orang itu karena murtad, ya dia murtad. Tapi kalau hakim menghukumi dia karena sebagai penegakan hukum had atas orang yang bangkang, maka dia dihukumi sebagai orang yang bangkang, orang yang tidak murtad. Kata beliau, keputusan hakim itu mengangkat perselisihan para ulama. Kata Imam Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Wallahu a'lam bishawab. Ila huna ya ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum. Sampai di sini bisa dipahami ya. Naam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.